Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai 18 kita baca secara bergantian. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu doa mohon pertolongan bagi orang lemah. Dan firman Tuhan yang sudah kita bacakan adalah lanjutan dari pembahasan firman Tuhan sebelumnya, yang dimana berbicara tentang kejahatan orang fasik. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ diberitahukan orang-orang fasik yang dengan kejamnya mereka melakukan penindasan kepada orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dan tidak hanya sampai di situ kejahatan orang-orang fasik, bahkan kepada Tuhan juga mereka berani menantang Tuhan, menghina Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya bahwa batang hidung mereka tegakkan ke atas, dan mereka berani menghujat Tuhan Allah. Oleh karena itu, di sini si pemazmur dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera bertindak atas kejahatan orang-orang fasik ini, dan Tuhan membela orang-orang lemah atau memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana si pemazmur dia mendesak agar Tuhan segera bertindak untuk menunjukkan keadilannya kepada orang-orang fasik, mereka dihukum, kepada orang-orang yang tertindas mereka mendapatkan kelegaan karena pertolongan daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-16, di situ si pemazmur mengatakan ayat yang ke-12 di situ si pemazmur mengatakan, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Di sini seolah-olah mendesak Tuhan agar segera bertindak. Di sini dikatakan bangkitlah Tuhan. Ini adalah sebuah ekspresi dari doa si pemazmur bahwa dia berharap agar secepatnya. Bukan berarti di sini bahwa Tuhan itu dia berdiam diri saja, dia membiarkan begitu saja, lewat begitu saja, hanya menonton saja, ataupun dia seolah-olah tidur sehingga tidak ada tindakan kepada orang-orang fasik ini. Bukan seperti demikian. Tentunya Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tetapi di sini si pemazmur dengan hatinya yang begitu dalam dan juga dia berharap agar Tuhan segera melakukan penghukuman kepada orang-orang fasik ini. Di sini dikatakan ulurkanlah tanganmu, artinya bertindaklah untuk menghukum mereka. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Nah, di sini kita melihat seolah-olah bahwa Tuhan dia ada kalanya
tutup mata atau dia tidak ingat kepada orang-orang tertindas. Nah, di sini bukan bermaksud seperti demikian, tetapi si pemazmur hanya ingin supaya Tuhan segera, secepatnya melakukan tindakan kepada orang-orang fasik ini. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tentunya punya waktunya sendiri. Dia tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang fasik lolos begitu saja, tapi akan ada waktunya sendiri, waktunya Tuhan yang terbaik. Dia akan bertindak kepada orang-orang jahat ini. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-13, mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya engkau tidak menuntut. Menista Allah, kata yang lebih tepatnya adalah menghina Tuhan Allah. Nah, bagaimana cara mereka menghina Tuhan Allah? Di situ dikatakan mereka berkata dalam hatinya, Tuhan tidak akan menuntut. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu, memberikan penghukuman bagi mereka, atau mungkin juga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka bisa terus melakukan apa yang mereka mau. Tak ada yang menahan mereka, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Kita melihat bagaimana orang-orang fasik ini begitu percaya dirinya, begitu sombong, bahwa apa yang mereka lakukan tak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Itulah kesombongan orang-orang fasik di sini. Bahkan mereka berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kalaupun Tuhan ada, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di sini dikatakan engkau tidak menuntut. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang akan menghukum orang-orang fasik ini. Nah, kita melihat di dunia ini memang sifat orang-orang fasik, sifat orang-orang jahat seperti demikian. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka berpikir bahwa takkan ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka pikir paling hebat, punya kuasa. Apa yang dia lakukan, tak ada yang bisa menghentikan perlakuannya. Nah, itu adalah sifat daripada orang-orang jahat, orang-orang fasik. Tetapi di sini si pemazmur dia berdoa supaya Tuhan bertindak segera. Jangan biarkan orang fasik ini terus menghina ataupun meremehkan Tuhan. Jangan biarkan mereka terus berpikir bahwa merekalah segala-galanya yang paling berkuasa. Di sini adalah doa agar Tuhan terus secepatnya menunjukkan penghukumannya kepada orang-orang fasik. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Nah, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesianya agak membingungkan. Kita tidak bisa menangkap arti sesungguhnya dari ayat ini. Dan di sini dikatakan engkau melihatnya. Tuhan Maha tahu. Setiap tindakan orang jahat, dia tahu apapun, tak ada satupun yang tersembunyi daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Apalagi orang-orang fasik ketika berbuat jahat, Tuhan melihat. Orang-orang yang lemah ditindas, Tuhan juga melihat. Tuhan Maha tahu. Dan di sini dikatakan sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Nah, kalimat yang lebih tepatnya adalah Tuhan melihat kenakalan dan juga kedengkian, atau bisa disimpulkan kejahatan orang-orang fasik. Tuhan melihatnya, Tuhan tidak pernah tidur. Walaupun kadang-kadang kita berpikir sampai kapan, dan kita bertanya di manakah keberadaan Tuhan. Kita bisa melihat ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin lihat secara langsung ataupun media sosial, bagaimana orang-orang yang lemah ditindas, dan kita mungkin bertanya, Tuhan di manakah engkau? Makanya itu ada salah satu alasan orang ateis, kenapa mereka tidak mau percaya Tuhan. Mereka bilang, lihat ada orang miskin,
Lihat ada orang yang ditindas. Kalau Tuhan itu ada, harusnya dia sudah bertindak. Tapi di mana Tuhan? Kenapa semuanya terjadi? Orang-orang yang lemah ini ditindas terus menerus. Kemiskinan tetap ada. Kelaparan tetap ada. Kalau Tuhan ada, hal ini tidak mungkin terjadi. Bisa-bisa orang-orang seperti demikian bertanya seperti begitu. Mungkin kita juga suatu hari ketika kita melihat peristiwa itu ataupun terjadi terhadap diri kita mungkin bertanya juga, Tuhan, di manakah pertolonganmu? Di manakah keberadaanmu? Kenapa saya harus terus mengalami hal ini dan seolah-olah tidak ada hal yang terjadi kepada orang yang jahat ini? Tapi di sini si pemazmur mengatakan Tuhan melihatnya. Dan supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kurang jelas kalimat ini. Lebih jelasnya dalam bahasa Inggrisnya adalah Tuhan akan membalasnya. Ya, Tuhan pasti membalasnya. Tuhan akan bertindak membalas kejahatan orang-orang fasik. Jadi ketika di dalam kondisi seperti ini, kita jangan meragukan tindakan Tuhan. Jangan kita meragukan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan bertindak pada waktunya. Setiap kejahatan pasti ada akibatnya. Kalaupun dia tidak terima dari manusia, dia akan terima daripada Tuhan Allah kita sendiri. Dan di sini dikatakan kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Orang lemah di sini bukan lemah secara fisik, tapi orang-orang yang tidak punya power, tidak punya kuasa, tak berdaya. Anak yatim piatu, ini adalah kelompok orang-orang yang tidak berdaya. Dia mau melawan, tak ada kuasa. Janda, tidak berdaya. Dalam kehidupan sosial, banyak sekali orang-orang yang mungkin miskin. Ya, dia tidak berdaya untuk melawan ketika dia ditindas. Di sini dikatakan, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Kepada siapa lagi mereka berharap? Tidak ada manusia yang bisa menjadi sandaran mereka. Kepada siapa lagi mereka harus percaya? Tak ada yang membela mereka, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang siapa yang punya uang, nah itulah yang menjadi teman kita. Itulah yang sepakat dengan kita. Itulah yang kita bela. Tapi orang yang tidak punya apa-apa, kita tidak berada bersama dengan dia. Bahkan kita tidak mau mendengarkan dia. Jadi kepada siapa lagi mereka mau berserah? Siapa yang mereka harapkan? Di sini dikatakan bukan manusia, tapi kepadamulah, kepada Tuhanlah mereka hanya berserah. Jadi saudara-saudara, ini sangat penting kita harus ketahui, orang-orang lemah ini kita jangan anggap remeh, kita jangan anggap rendah. Kita jangan pikir, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Bisa kita lakukan sesuka-suka hati kita. Ingat, memang mereka tak bisa mengandalkan manusia. Memang mereka tidak mendapatkan pertolongan daripada manusia. Tapi mereka punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Kepada Tuhan mereka berserah. Di sini dikatakan, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Anak yatim, anak yang tidak punya orang tua. Kalau kita baca di dalam Alkitab, bahkan firman Tuhan mengajarkan kita orang-orang Kristen untuk memperhatikan anak yatim piatu. Anak-anak yang tidak berdaya, yang tidak punya orang tua, kita harus mengasihi mereka. Kita harus menolong mereka. Kenapa? Karena Tuhan dekat kepada mereka. Tuhan dekat kepada mereka.
Jadi kalau anak yatim ditindas, maka Tuhan akan bertindak menolong mereka. Di sini dikatakan, engkau menjadi penolong bagi mereka. Ayat yang ke-15, si pemazmur mengatakan, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Patahkanlah lengan orang fasik. Tangan adalah alat atau sarana bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu. Bisa dikatakan adalah kekuatan kita. Nah, di zaman dulu kalau berperang harus pegang parang, tombak. Nah, kalau dua-duanya tangannya itu putus, dia tak berdaya lagi. Dia mau buat apa? Tak bisa buat apa-apa. Otomatis dia pasti mati, jatuh. Jadi tangan itu adalah sarana untuk bisa memiliki kekuatan bertindak akan sesuatu. Dan di sini dikatakan, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Maksudnya adalah patahkan kuasa mereka, jangan biarkan mereka terus melakukan kejahatan mereka, hentikan mereka. Sampai di mana? Di sini dikatakan, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Sampai mereka tidak lagi berbuat fasik, berbuat jahat. Mereka benar-benar menanggung akibat daripada kejahatan yang mereka lakukan. Jangan sisakan sedikit pun. Jangan biarkan mereka masih melakukan kejahatan. Benar-benar hentikan mereka. Maka di sini dikatakan, patahkanlah lengan orang fasik. Ini adalah sebuah doa, bukan berarti seolah-olah meminta hal yang buruk kepada orang lain. Atau seolah-olah hati kita itu pendendam kepada orang lain. Tapi ini adalah sebuah doa meminta keadilan daripada Tuhan atas kejahatan orang-orang fasik. Meminta keadilan atas kejahatan orang-orang fasik. Dan dikatakan di sini, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Ayat yang ke-16 di sini dikatakan, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Orang fasik merasa bahwa dialah yang paling hebat, paling berkuasa. Dialah rajanya. Tapi di sini dikatakan, Tuhanlah Raja seterusnya dan selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tak ada yang melebihi kuasa, melebihi daripada Tuhan. Tak ada. Hanya Tuhan. Maka orang-orang fasik sesungguhnya di hadapan Tuhan juga adalah manusia biasa, tidak berdaya. Ketika Tuhan bertindak, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Bangsa-bangsa ini menandakan orang-orang fasik. Dan kalau kita melihat bagaimana juga bangsa-bangsa di sekeliling orang Israel pada saat itu adalah orang-orang jahat. Tapi ketika Tuhan bertindak, menghukum mereka, mereka benar-benar hancur karena kejahatan mereka. Tak ada yang bisa bertahan di hadapan Tuhan karena penghukuman. Dikatakan di sini, lenyap, akan hilang karena begitu hebatnya penghukuman daripada Tuhan. Dan yang ke-17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Sini si pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidaklah dia menutup telinga ataupun dia
membiarkan begitu saja orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Ada sebuah penghiburan di sini dikatakan orang-orang yang tertindas ini Tuhan dengarkan doanya. Ya. Tuhan dengarkan tangisan mereka karena penindasan yang mereka alami. Tuhan mendengarkannya. Di sini dikatakan bahkan Tuhan menguatkan hati mereka. Mereka tidak akan sampai putus asa, tidak akan sampai menyerah begitu saja, ataupun kecewa selama-lamanya. Tidak akan sampai begitu. Tuhan akan menguatkan mereka dan di sini dikatakan Tuhan memasang telinga terhadap mereka. Memasang telinga artinya apa? Tuhan benar-benar perhatikan. Itu bagaikan kalau kita sedang mendengarkan gosip orang lain, kita pasang telinga kita. Benar-benar kita perhatikan, ya kan? Kalau kita mau dengar satu cerita orang lain lagi bicara, kita penasaran nih. Oh, kita benar-benar perhatikan telinga kita, telinganya kita pasang. Lalu kita ada orang bicara, kita abaikan dulu. Kita tidak begitu perhatikan. Ini dulu fokusnya, titiknya di sana. Benar-benar kita perhatikan. Di sini dikatakan Tuhan memasang telinganya kepada orang-orang tertindas. Artinya Tuhan benar-benar perhatikan orang-orang yang ditindas ini, orang-orang yang mendapat ketidakadilan ini. Dikatakan untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Memberi keadilan. Sepatutnya apa yang mereka dapatkan. Mereka ditindas bukan karena kejahatan mereka. Tapi karena kejahatan orang fasik. Mereka tidak berdaya melawan. Tapi Tuhan akan menegakkan keadilan. Sehingga mereka bisa kembali mendapatkan kelegaan. Suatu sukacita. Karena tidak selamanya mereka tertindas. Mereka bisa tertolong karena Tuhan. Dikatakan anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Supaya tidak ada satu orang pun yang mereka takuti lagi. Ketika Tuhan menghukum orang fasik, maka itu memberikan sebuah keamanan, kelegaan bagi orang yang tertindas. Karena orang-orang yang mereka takuti, Tuhan telah hukum dengan adil. Maka di sini dikatakan supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti mereka. Tak ada lagi yang khawatir terus-menerus, takut terus-menerus. Karena Tuhan bersama dengan mereka, maka tak ada yang berani macam-macam terhadap orang-orang yang tertindas. Tuhan ada bersama dengan mereka. Di sini kita melihat doa pertolongan bagi orang yang lemah. Ketika seseorang ditindas atau tidak berdaya, si pemazmur dia memohon agar Tuhan segera bertindak dan segera memberikan keadilan bagi orang-orang lemah. Dan si pemazmur memberikan sebuah penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang tertindas ini. Bahwa Tuhanlah tempat sandaran mereka. Kepada Tuhan mereka berserah dan Tuhan akan menguatkan mereka dan Tuhan akan menolong mereka pada waktunya. Tuhan perhatikan tangisan, seruan, doa mereka. Tuhan pasti akan tolong. Ini adalah sebuah penghiburan bagi orang-orang yang lemah. Ini adalah kekuatan bagi orang-orang lemah ketika di dalam kondisi begitu sulit. Jadi saudara-saudara, bagi kita orang-orang Kristen, pertama-tama
Kita harus belajar. Jangan kita bersikap seperti orang-orang fasik ini. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi tidak tertutup kemungkinan. Ada peluang-peluang tertentu kita bisa melakukan sikap seperti orang fasik ini. Menindas orang-orang lemah. Kita bisa merendahkan orang-orang lemah demi kepentingan kita sendiri. Karena kita punya power, sedangkan dia tidak punya power. Kita bisa jatuh ke dalam dosa ini. Sadar tidak sadar kita bisa jatuh ke dalam dosa ini demi kepentingan kita sendiri. Kita rela merugikan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Kita tidak melihat hak orang lain, yang kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Kita orang-orang Kristen harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa ini. Karena walaupun kita orang Kristen, orang percaya, tapi Tuhan juga tidak akan membiarkan begitu saja. Tuhan akan disiplinkan kita. Tuhan pasti akan disiplinkan kita. Tuhan pasti akan memberikan kita ganjaran. Karena Tuhan benci terhadap penindasan. Jadi kita harus jaga diri kita. Di dalam keadaan apapun yang kita jalani, ataupun kondisi apapun kita berada. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan penindasan kepada orang-orang yang kita anggap dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, kita punya Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan pasti akan disiplinkan kita juga. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen. Lalu bagi orang-orang yang lemah, atau mungkin kita di sini, kita selama ini merasa kita mendapatkan penindasan ataupun ketidakadilan daripada orang-orang di luar sana. Maka biarlah firman Tuhan ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak tidur. Mungkin selama ini waktunya begitu lama, kita bertanya-tanya di manakah Tuhan. Kita harus tahu seperti kata firman Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan melihat, bahkan Tuhan memasang telinganya terhadap kita. Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita pada waktu. Tidak selamanya kita terus ditindas atau mendapatkan ketidakadilan. Banyak hal, apakah dalam pekerjaan kita, apakah dalam studi kita, usaha kita, kadang-kadang kita bisa melihat orang yang punya kuasa, sesuka-suka dia terhadap kita. Kita jangan sampai putus asa, mari kita kuatkan hati kita, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Tidak hanya dalam kondisi kita dikatakan lemah ketika kita ditindas orang lain. Tapi dalam kondisi apapun ketika kita merasa kita ini sudah tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya ketika kita sedang sakit. Kita sudah mungkin putus asa, sudah berobat di mana-mana. Kita sudah merasa udahlah, saya sudah menyerah. Saya tak bisa lagi. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Tuhan dengar seruan kita. Datang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak berdaya, datang kepada Tuhan. Sampaikan seruan, tangisanmu kepada Tuhan. Tuhan juga mendengarkan. Ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam pekerjaan, kita merasa sudah tidak sanggup lagi melakukan tugas ini. Kita tidak berdaya. Kita benar-benar bergumul. Ingat, kita punya Tuhan.
Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ketika kita di dalam kesusahan karena ekonomi kita, mungkin kita punya usaha bangkrut, ataupun tidak lancar, tidak jalan, sehingga membuat kita benar-benar menderita. Kita tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak berdaya. Mari kita juga datang kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Jangan kita merasa kita orang kuat. Saudara-saudara, memang pada titik-titik tertentu, kondisi-kondisi tertentu, ada kalanya manusia merasa saya bisa. Tapi kita tidak bisa menyangkal ada waktu-waktu tertentu, sehebat apapun kita selama ini, sepintar apapun kita selama ini, semampu apapun kita selama ini, ada waktu-waktu tertentu sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita manusia biasa, tidak berdaya. Ketika kita dalam keadaan lemah, tak bisa berbuat apa-apa, mari kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kita tidak bisa bersandar berharap kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Bisa mengecewakan kita. Bahkan bisa membuat kita makin kecewa, makin putus asa. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Berdoa. Jadi apa yang kita alami saat ini? Pergumulan apa yang kita alami saat ini? Ketika kita menangis karena kita tidak tahu lagi, tidak sanggup lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Si pemazmur di sini, dia melihat ketidakadilan orang fasik, tak bisa berbuat apa-apa. Dia sampaikan doanya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat kita, penebus kita, yang memberikan keselamatan, kehidupan kekal bagi kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus setia selalu juga menjadi penolong bagi kita. Apakah kita melupakannya? Apakah kita selama ini tidak ingat? Jangan hanya kita ingat Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tapi dia juga adalah penolong setia di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berdaya, mari kita berdoa, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Jadi kita yang tahu pergumulan kita masing-masing, mari kita sampaikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hanya kepada Tuhan orang lemah menyerahkan diri dan menjadi penolong bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan ketika kami lemah, tidak berdaya. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berserah. Engkaulah penolong kami satu-satunya. Ajarlah kami semua supaya kami datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan dengan keyakinan penuh, Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan menolong kami. Sebesar apapun pergumulan kami, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kami. Ajarlah kami untuk selalu datang berdoa dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.